warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan besok utangnya membayar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladziina qamu bil hujjati wal bayinat. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum kawalidin liwaladihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nanu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para santri yang terhormat, guru kita Kiai Haji Musani, Kiai Haji Rafiuddin, Kiai Haji Muslim, dan seluruh para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujat, aparatur pemerintah, alhamdulillah berkenan hadir, kepala desa, kampung besar beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sama-sama bisa hadir untuk memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin. Salawat bersalam marilah kita aturkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat sekalian, pada malam ini kita memperingati seorang manusia yang sudah mulia semenjak dari lahir. Kalau para wali, para ulama ketika lahir belum dijamin mulia. Setelah mereka para wali dan para ulama menjalani kehidupan dengan baik dan mati dalam keadaan mulia, maka barulah para wali, para ulama ini dinyatakan mulia ketika matinya. Oleh karena itu, para wali, para ulama yang kita peringati haulnya, hari wafatnya, karena mulianya ketika sudah wafat, ketika sudah mengalami menjalani kehidupan. Beda halnya yang kita peringati pada malam ini, semenjak lahir sudah mulia. Oleh karena itu yang diperingati bukan haulnya, justru yang diperingati adalah maulidnya, maulid Nabi kita Muhammad SAW. Itulah bedanya. Kalau Syekh Abdul Qadir kita peringati haulnya,
Guru-guru kita, ulama-ulama kita, kita peringati haulnya. Tapi kalau Nabi kita peringati maulidnya. Karena Nabi ini adalah manusia yang paling mulia, sebagai wasilah kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu jawab. Dan antum kelompok. Ayo jawab semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita malam ini memperingati Maulid supaya kita semua yang hadir mudah-mudahan manusia yang bahagia. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Di akhir ayatnya la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi manusia yang bahagia. Syaratnya 3. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah melakukan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salat kita laksanakan. Makanya di masjid kampung besar ini, Masjid Baitul Ma'mur ya, insya Allah kalau jamaah subuh penuh semua. Amin. Bahkan saya pernah diundang acara pengajian habis subuh. Baru itu saya dapat undangan ngaji habis subuh. Itu hanya di kampung besar. Insya Allah orang kampung besar bahagia sebab sudah bertakwa semua. Kemudian yang kedua, wabtagu ilahil wasilah. Kalau kita ingin bahagia, kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah ma'rifat kepada Allah, maka supaya kita ingin masuk surga, carilah wasilah ilahi supaya dapat ridho Allah. Masuk surga itu sangat sulit, apalagi masuk surga. Di dunia saja masuk istana sangat sulit, luar biasa. Kalau ada orang kampung besar, sebutlah namanya si Fulan. Pagi-pagi dia naik motor, naik mobil. Kata tetangganya, mau kemana bang? Kalau perempuan, mau kemana kok? Mau ke Jakarta. Mau kemana? Mau masuk istana. Pasti sama tetangganya semuanya ditertawakan. Begitu sampai istana, ada pengawal di gerbangnya. Pasti kita tidak boleh masuk, pasti diusir, betul? Coba kalau kita tidak menjadi menteri, tidak menjadi gubernur, tiba-tiba tanpa undangan masuk istana, itu tidak akan mungkin bisa, diusir pasti. Padahal itu di dunia, ibu-ibu, itu bukan surga istana, tapi sulit. Apalagi nanti di akhirat, begitu sangat sulitnya kita menggapai surga. Maka oleh karena itu, wabtagu ilahil wasilah. Ridho Allah itu susah. Masuk istana saja susah, maka pakai wasilah. Mana wasilahnya? Wasilahnya kebetulan di kampung besar misalnya ada yang jadi menteri, ibu-ibu, menteri sosial. Amin. Ada seorang menteri kenal dengan kita, kemudian kita mahabbah, cinta sama menteri. Kalau kita sedekah, kita kasih berkah. Kalau kita ziarah kemana-mana, dikasih oleh-oleh. Kita lebaran bikin uli sama dodol. Orang
kampung besar ibu masih bikin uling ini. Lebaran masih. Baik Cina masih kok. Kita punya uli lebaran, bagi uli ke menteri, bagi dodol, begetas, ya jipang, baru itu tradisi kita semua ya. Masih ada jipang ibu masih ada? Kita bagi itu, ada kelapa buat, bagi kelapa buat. Kita panen, bagi beras, punya tambak ikan, bagi bandeng, tambak udang, bagi udang, punya apa aja tuh kita bagi menteri. Akhirnya kita cinta mahabbah dengan menteri, menteri juga sebaliknya demen sama kita. Tuh makanya ibu-ibu, kalau orang anak muda cinta dengan seorang gadis, begitu melancong gadisnya kabur, ditinggal kabur, kan sedih. Coba kalau seandainya anak muda melancong ditemenin sampai subuh, alhamdulillah, jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Kita cinta sama menteri, berhubung kita sering memberi, menteri juga cinta dengan kita. Pada satu waktu menteri ada undangan ke istana karena dia senang dengan kita, ingat sama kita. Bulan, yuk ikut saya ke istana. Akhirnya kita diajak ke naik mobil menteri. Sudah sampai di gerbang istana, mobil itu pasti dipersilahkan masuk. Akhirnya kita masuk di mobil menteri, masuk ke istana, ibu, masuk. Alhamdulillah. Itulah yang namanya wasilah. Kalau kita tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, hanya sendiri masuk istana pasti ditolak. Begitu kita pakai wasilah, kita dekati menteri, menteri mau ke istana, kita diajak masuk mobilnya. Begitu juga nanti di surga. Kita semua tidak termasuk ahli surga karena banyak dosa kita. Seandainya kita ibadah juga belum tentu diterima, betul? Karena masih jauh dengan syarat diterima. Tapi kita rajin baca sholawat. Di malam ini tanggal 12 kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad. Punya rezeki kita bantu infak untuk terlaksananya biaya maulid. Begitu nanti di akhirat kita banyak dosa, tapi Nabi ingat dengan kita. Wah, ini orang kampung besar yang rajin baca sholawat. Ini orang kampung besar yang tiap tahun ngadain maulid nih. Akhirnya, nah kita cinta sama Nabi, Nabi juga cinta pada kita. Begitu Nabi masuk surga, akhirnya kita diajak di kendaraan Nabi, maka insya Allah kita semua masuk surga. Alhamdulillah. Itulah tujuan kita peringati maulid ini. Ada lagi wasilah. Wabtagu ilahi wasilah, seorang wali namanya Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Ini seorang wali. Dia murid dari Syekh Siri Sakoti. Siri Syekh Sakoti itu adik dari ibunya, cicingnya. Siri Syekh Sakoti punya guru namanya Ma'rufil Karhi. Ma'rufil Karhi punya guru namanya Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i punya guru Syekh Hasan Basri. Hasan Basri punya guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajah. Sayyidina Ali punya guru Nabi kita Muhammad. Jadi Syekh Abdul Qasim Junaidi masih dekat. Kata Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi, kalau kita banyak dosa, tapi semua manusia termasuk kita pengen masuk surga.
Maka kata Syekh Abdul Qasim Junaidi gampang. Bapak-bapak pengen ke masuk surga? Ibu-ibu pengen masuk surga? Kita kan banyak dosa. Kata Syekh Abdul Qasim Junaidi, caranya kita cintai ulama. Kita cintai ulama nih, guru-guru kita. Ya, kayak Muslim, kayak Muslim, kayak Rokai, kita cintai. Dan bukan kita saja yang cinta, kiainya biar cinta sama kita. Bagaimana kiai kalau bisa cinta dengan kita? Gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu gajian, sedekah ke kiai, alhamdulillah, panen, kasih beras, punya mangga matang, bagi mangga. Kalau di sini punya tambak udang, bagi udang. Pergi kemana-mana, kasih terus oleh-oleh. Itu kiai kira-kira ingat ke sama yang kita tuh begitu. Ingat. Tiap gajian bagi rokok. Maka insya Allah dengan kita cinta kepada kiai, namanya wabtagu ilahil wasilah. Kalau guru-guru kita, kiai kita masuk surga, insya Allah itu akan memberi syafaat kita diajak di kendaraannya masuk surga. Amin ya robbal. Apalagi yang jadi wasilah usma ini Nabi kita, ibu-ibu. Nabi kita itu pangkatnya kekasih Allah, Habibullah, kekasih Allah. Yang namanya kekasih itu orang yang dicintai. Kalau orang yang dicintai pasti akan diikuti permintaannya. Contohnya begini, kita punya anak kandung, punya anak tiri. Anak kandung SD pengen naik sepeda, kita beliin sepeda. SMP sekolah pengen bawa motor beat. Kalau bapak ibunya punya uangnya dibeliin gak Bu? Beliin. SMA naik lagi pengen naik motor PCM. Kalau seorang ibu, seorang ayah yang cinta sama anaknya, ada duitnya, dibeliin gak tuh? Beliin. Kuliah pengen naik mobil Honda Jazz. Kebetulan bapak ibunya gusuran, dibeliin gak tuh? Beliin. HP pengen yang mahal iPhone, dibeliin gak? Dibeliin. Tapi coba kalau seandainya anak tiri nih yang minta. Anak tiri SD pengen sepeda, anak tiri SMA, SMP-nya pengen motor beat, SMA-nya pengen PCX, kuliahnya pengen Honda Jazz. Kira-kira dibeliin gak ibu? Bahkan karena sangat cintanya seorang bapak, seorang ibu, ketika anaknya pengen motor, belum dibeli motor juga, akhirnya anaknya naik ke atas genteng rumah. Udah ibunya nangis aja, tong turun tong, nggak mau, kecuali udah ada motor. 3 hari di atas genteng aja. Karena banyak kejadian teman-temannya yang stres kalau tidak dipenuhi, tidak dibeli motor. Banyak orang tua supaya anaknya jangan stres, tapi uang tidak punya, akhirnya dia ambil jalan pintas, cari motor bodoh. Paham ibu motor bodoh? Paham? Dia belikan motor. Ini karena demi tercapainya keinginan yang kita cintai. Dapat 2 bulan anak itu bapaknya ditangkap polisi. Kata bapaknya, biarin gua ditangkap gak, yang penting anak gua kagak gila. Itu namanya seseorang yang dicintai, anaknya pasti dipenuhi. Begitu juga saya ambil contoh. Seandainya orang kampung besar punya istrinya 4 nih, amin bapak-bapak. Yang kuat aminnya bapak, amin. Ibu-ibu amin ya. Ada orang kampung besar punya istri 4.
Istri yang paling tua dan ada yang paling muda. Yang paling dicintai yang muda, pokoknya mah yang muda. Pengen handphone yang bagus dibeliin. Bahkan ya pengen perhiasan dibeliin. Bahkan kalau seandainya pengen ke ya salon kecantikan dibiayain bedak mahal. Coba bini tua mah pasti kasih bedaknya ke pipa. Bedak pipa tahu ibu? Dikasih HP-nya gaya jadul. Nah itulah, ini gambaran manusia saja kalau kepada anak yang dicintai, istri yang dicintai pasti akan dipenuhi. Nah begitu juga sang Khalik, sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang malam ini kita peringati maulidnya, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia kekasih Allah yang dicintai, maka seluruh permintaan permohonan Nabi pun akan diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah. Ini diantaranya sejarahnya nih. Ada seorang kafir namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Dia sedang bersama dengan Nabi. Kata Ikrimah, hai Muhammad, kalau memang engkau benar ngaku Rasul, tuh di seberang sana Nabi bersama Ikrimah sedang berada di pinggir sungai. Kata Ikrimah, tuh di seberang sana, di tepi sungai seberang sana ada batu. Coba Muhammad, kamu perintahkan batu jalan supaya menghadap kamu. Kalau kamu bisa lakukan itu, baru saya ikuti agama kamu. Akhirnya Nabi berdoa. Kemudian diijabah, dikabul oleh Allah. Batu itu ditunjuk oleh Nabi. Kemudian batu itu bisa berjalan. Begitu sudah ada di hadapan Nabi, ini batu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, wahai Ikrimah, kamu berjanji nanti kalau saya bisa penuhi permintaan kamu mau ikut agama saya. Kata Ikrimah, satu lagi Muhammad, kalau batu yang ada di hadapan kamu perintahkan supaya kembali ke tempat semula, baru saya tepati janji. Akhirnya batu pun ditunjuk oleh Nabi, disalahkan oleh Nabi, berjalan dan kembali ke tempat semula. Alhamdulillah. Maka semenjak itulah karena Ikrimah melihat keistimewaan yang dia lihat langsung, maka semenjak itu Ikrimah masuk Islam bersyahadat. Alhamdulillah. Jadi bapaknya Abu Jahal musuh Nabi, tapi anaknya Ikrimah dapat hidayah sahabat Nabi. Itu doa Nabi diijabah. Karena bagaikan anak kandung yang disayang, bagaikan istri muda yang disayang. Coba orang kampung besar ada di pinggir kali, tunjuk tuh batu supaya nyamperin bego. Kita mah soalnya ibaratnya anak apa bu, diri. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya dilemparkan oleh Raja Namrud ke api, apinya membumbung tinggi. Tapi kata Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu bardan, sesuatu yang menyejukkan, wasalaman dan keselamatan. Selamat. Itu api bagaikan AC. Ini mukjizat ini juga ada pada Nabi kita. Diriwayatkan ada seorang sahabat namanya Muhammad bin Hatib, terbakar api tangannya. Di tangannya terbakar api bu. Kemudian dia mendatangi Nabi dan mengeluh, ya Rasul,
tangan saya terbakar seperti yang kau lihat, tolong sembuhkan. Akhirnya Nabi pegang tangannya sambil berdoa, ya Rabban nas ijhabil bas. Begitu sekali usap, itu tangannya langsung sembuh. Alhamdulillah. Coba kalau diusap sama kita. Begitu juga sejarahnya Nabi Isa dalam surah Al-Maidahnya, wa tubriul akmah wal abrasa biidni wa idukhrijul mauta biidni. Allah. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Orang buta bu, oleh Nabi Isa langsung diusap sembuh. Ternyata Nabi kita juga punya mujizat yang lebih hebat dari itu. Ketika perang Uhud, ada salah satu pasukan Nabi, sahabat Nabi terkena panah oleh musuh. Biji matanya itu copot bu, dari matanya. Kemudian biji matanya ini dibawa kepada Nabi kita. Kemudian Nabi masukkan biji matanya dan kemudian diusap oleh Nabi, sembuh kembali. Alhamdulillah. Dan Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit lepra. Kalau kita ke Tangerang, di Sitanala ada namanya rumah penyakit Sitanala, rumah sakit Sitanala. Itu sampai sekarang penyakit yang tidak bisa ditemukan obatnya. Nah ternyata Nabi juga ada seorang istri sahabat punya penyakit kusta, datang kepada Nabi, kemudian diusap oleh Nabi, seketika juga sembuh. Alhamdulillah. Kalau dulu Nabi Musa, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Wa idukhrijul mauta, yang mati bisa hidup. Ternyata Nabi kita punya mujizat yang lebih hebat dari itu. Ketika Nabi kita diberikan jamuan kambing, ternyata kambing itu dikasih racun oleh musuh. Itu kambing padahal sudah mati dan sudah menjadi menu makanan. Akan tetapi begitu akan dimakan oleh Nabi, daging kambing itu berkata, ya Muhammad, jangan kamu makan saya, sebab saya sudah diracun. Ini berarti lebih hebat dibanding Nabi Isa. Ini mah daging yang bisa bicara. Begitu juga ada seorang Arabi. Arabi itu orang Arab kampung, membawa daging dog. Daging dog itu daging biawak. Kemudian kata Arabi, hai Muhammad, kalau kamu bisa membuat ini daging bicara kepada kamu dan bersyahadat kepada kamu, aku akan memeluk agama kamu. Akhirnya itu daging binatang dog biawak bisa bicara dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian orang Arabi pun masuk Islam. Alhamdulillah. Ini namanya kekasih Allah. Seluruh mukjizat Nabi sebelumnya ada pada mukjizat Nabi kita. Ini sejarahnya Ibu. Ya, Mu'adz bin Jabal diutus dakwah ke negeri Yaman. Kemudian melewati jalan gurun pasir. Begitu di tengah gurun pasir, banyak binatang buas, macan akan menerkam. Teman-teman Mu'adz bin Jabal semuanya lari. Tapi Mu'adz bin Jabal dihadapi dengan tenang. Dan Mu'adz bin Jabal berkata, wahai macan, aku ini utusannya Muhammad Rasulullah. Maka begitu disebut nama Nabi, itu binatang buas, macan pun lari kabur. Alhamdulillah. Itulah keistimewaan Nabi. Bahkan kalau kita ambil sejarah ini, Nabi
Nabi kita ketika dikejar oleh Abu Jahal, kemudian Nabi kita bersama Abu Jahal, bersama Abu Bakar Siddiq melarikan diri untuk hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, naik dulu ke gunung, namanya Gunung Sur. Di dalam gunung itu ada Guha Sur. Begitu ada guha, kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasul, biarkan saya dulu yang masuk duluan. Akhirnya Abu Bakar masuk di Bebo di sejarahnya, supaya kalau ada bahaya saya dulu yang mendapatkan bahaya. Begitu masuk ke dalam guha, ternyata di dalam guha itu banyak batu-batu yang sangat sakit kalau diinjak. Akhirnya Abu Bakar menyobek bajunya disobek. Batu yang sangat tajam itu dia bungkus dengan sobekan bajunya. Begitu dia jalan, ada lagi batu yang tajam, disobek lagi bajunya, Bu. Dibungkus lagi batu itu oleh bajunya, supaya Nabi injak batunya tidak tajam. Subhanallah. Terus menerus sampai habis bajunya. Begitu jalan ada lagi batu yang tajam, disobek lagi sampai habis bajunya, habis disobek. Begitu sudah habis disobek, masih ada lagi batu yang tajam, tapi bajunya sudah tidak ada lagi. Akhirnya itu batu dia ganjal dengan betisnya, telapak kakinya. Supaya apa? Supaya Nabi langsung injak kakinya, jangan sampai injak batu. Subhanallah. Itu cintanya Allah. Kemudian Nabi lelah, tidur di pangkuan Abu Bakar. Begitu tidur di pangkuan Abu Bakar, Nabi sangat lelah tidur. Kemudian ada seekor ular. Ada seekor ular menggigit kaki Abu Bakar. Karena sangat sakit itu gigitan ular, tapi Abu Bakar tidak berani menggerakkan kakinya. Kenapa? Sebab kalau kakinya ia gerakkan, pasti nanti kekasihnya Nabi terbangun. Jadi dia rela menahan sakit gigitan ular supaya Nabi kita jangan terbangun tidur. Subhanallah. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ikuti sunnah Rasul. Nabi itu suami yang romantis, sering tidur di pangkuan paha istrinya. Makanya habis maulid nanti pulang bapak-bapak semuanya tidur di atas paha istri. Siap ibu-ibu? Kalau suaminya datang, ibu udah panggil, sini Pak, tidur nih di paha saya. Begitu. Kira-kira ada yang begitu ibu? Oh, begitu tidur di atas paha, disisirin rambutnya. Oh indah, sambil cerita masa pacaran. Waduh indah kan ibu? Tapi di dalam kamar, jangan di luar rumah, nanti dialokin sama cucu. Itu Nabi sering tuh seperti itu, romantis. Nah ini tidur di atas paha Abu Bakar. Itu sangat cintanya Abu Bakar. Walaupun digigit ular, tidak mau menggerakkan kaki, karena kalau digerakkan pasti Nabi bangun. Akhirnya karena sangat sakit gigitan ular itu, keluarlah air mata menetes ke pipi. Dari pipi menetes kepada pipi Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Nabi terbangun. Nabi bertanya, "Mayabkika ya Abu Bakr?" Apa yang membuat kamu nangis, hai Abu Bakar? Abu Bakar tidak menjawab, cuma hanya nunjuk isyarat. Kemudian Nabi melihat ternyata ada ular yang menggigit kaki Abu Bakar. Maka Nabi langsung memarahi ular. Hai ular, kenapa kamu gigit sahabatku? Maka ular ini menjawab, hai Muhammad,
aku sudah beberapa tahun rindu ingin bertemu dengan kamu. Tapi begitu kamu masuk ke gua ini, aku ingin lihat wajah kamu, tapi wajah kamu terhalang oleh kaki sahabat kamu. Akhirnya aku gigit kaki sahabat kamu supaya aku bisa melihat wajah kamu. Tu ular saja rindu dengan Nabi kita Muhammad. Akhirnya Nabi berkata berular, pergi kamu. Nah, karena Nabi melihat perjuangan Abu Bakar, rela menahan sakitnya gigitan ular, akhirnya Nabi mengangkat dua tangan berdoa, ya Allah, masukkan Abu Bakar dengan saya nanti bersama di surga. Amin ya Rabbal. Langsung oleh Nabi Abu Bakar didoakan supaya surganya bersama Nabi. Ini namanya perjuangan seorang sahabat yang mahabbah. Maka begitu juga kita hadir di sini nih. Kita memperingati Maulid itu semata-mata atas dasar mahabbah. Karena seorang ulama namanya Syekh Siri Sakoti, tadi pamannya Syekh Abdul Qasim Junaidi berkata nih, kata Syekh Siri Sakoti, man qasoda maudian yukra'u fihi maulidun nabi, siapa orang yang sengaja datang ke Masjid Baitul Ma'mur malam ini, yang mana di Masjid Baitul Ma'mur ini tadi kan dibacakan maulid Nabi kita Muhammad. Tadi baca maulid nggak, Bu? Ya. Biasanya sekarang kan ceramah maulid, ceramah itu carinya yang rame aja, Bu ya. Kata ibu-ibu ini mah nggak rame, nggak lucu. Benar kata Epjen, Bu, sekarang tuntunan jadi tontonan. Seharusnya mau Izo Hasan itu tuntunan, malah jadi tontonan dulu lucu. Tapi tontonan sekarang jadi tuntunan. TV berceramah sekarang. Ya maklumlah ibu-ibu kalau yang pulang berarti gak demen tuh. Siap ibu-ibu, terusin. Kata saya sini sedikit, siapa orang yang datang seperti malam ini kita datang ke Masjid Baitul Ma'mur, yang mana di Masjid Baitul Ma'mur ini dibacakan maulid Nabi, maka kata Siri Sekiti, maka itu orang berarti mendatangi taman surga. Amin. Ini Baitul Ma'mur, taman surga. Kenapa? Karena tidak mungkin dia datang kecuali atas rasa mahabbah cinta kepada Nabi. Sedangkan Nabi bersabda, man ahabbani kana mai fil jannah. Orang yang cinta kepada aku, maka dia pasti bersama aku di surga. Insya Allah kita datang karena mahabbah, kita nanti di surganya bersama Nabi. Amin. Itu namanya wasilah. Wabtagu ilahil wasilah. Begitu juga berkata Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan. Siapa orang nih, panitia maulid malam ini mengundang saudara-saudara muslim, mengundang kita semua untuk hadir membaca maulid Nabi. Wahayya alahum ta'aman, dan menyiapkan makanan. Ada nggak makanannya ini? Ada nggak, Bu? Nah, kalau maulid mah harus ada makanannya. Tuh hadis itu kata Imam Syafi'i dulu ada makanannya. Ya kecuali kalau ngaji mah air aja lah. Kemudian wa amila ihsanan, dan dia melakukan kebaikan. Sebelum maulid Nabi kan tadi kita baca Yasin, tahlil, begitu juga baca Quran. Sekarang kita ngedengerin mau'izah hasanah. Itu apa nanti pahalanya? Kata Imam Syafi'i, ba'asahullahu ma'asiddiqin. Insya Allah kita yang hadir di sini nanti di akhiratnya bersama para wali. Amin. Itu namanya wasilah. Ibu kita susah jadi wali, berat. Tapi kata Imam Syafi'i, dengan wasilah perantara kita hadir baca maulid, kita insya Allah nanti di akhiratnya bersama para wali. Begitu juga ibu-ibu, syarat
Manusia ingin bahagia tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nabi itu sebagai wasilah, pelantara, bukan hanya di akhirat, di dunia saja nih Bu. Sejarahnya begini, wasilah terhadap kehidupan dunia. Sejarahnya, tradisi orang Arab itu setiap punya anak disusui oleh orang lain. Kalau Nabi kita disusui oleh siapa adik-adik? Oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Itu Siti Halimah Sa'diyah hidup bersama suami dan seorang anak perempuan namanya Domroh. Asalnya hidupnya susah ibu-ibu. Tuh Halimah Sa'diyah asalnya susah. Kalau dia jadi petani selalu gagal panen, beternak selalu mati hewan ternaknya. Begitu sudah mengasuh Nabi, menyusui Nabi, ini namanya wasilah. Wasilah mengasuh Nabi itu spontan berubah 24 derajat. Hasil panennya bagus, hasil ternaknya bagus, sehingga yang tadinya susah, ini Halimatus Sa'diyah bersama suaminya menjadi subur berkah, menjadi hartawan. Alhamdulillah. Itu wasilah namanya. Begitu juga kalau kita bapak-bapak ada kesulitan apa-apa, kesulitan apa saja, entah kita sakit ingin sembuh, punya anak ingin masuk kerja susah, kemudian anak belum ada jodohnya susah, jangan kita sulit-sulit nyari wasilah, maka kita harus berbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Baca sholawat ini namanya wasilah. Ya, kalau kita ngaji Ummul Barahin, ini Nabi Wasilatul Uzma, ya perantara yang sangat agung. Tidak akan diterima doa tanpa baca sholawat. Maka kesulitan apapun, hajat apapun, kalau kita yakin dawam baca sholawatnya, insya Allah akan berhasil. Amin. Nah, begitu juga ibu-ibu, ada sebuah kisah nih. Zaman dulu ada seorang ulama namanya Imam Busairi. Dia kakinya pincang, tapi dia sangat cinta dengan Nabi, selalu bersolawat. Akhirnya dia mengarang solawat burdah namanya. Di antaranya yang kita sering baca, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqta'ami. Ayo ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha. Itu Imam Busairi pincang ngarang sholawat namanya sholawat burdah. Itu diantaranya tadi wal habibul ladzi. Setelah selesai mengarang sholawat burdah, Imam Busairi tidur. Dalam tidurnya mimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam impiannya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi datang. Kata Nabi, hai Busairi, mana sholawat yang kamu karang? Dalam impian dikasih itu sholat burdah. Kemudian dibaca oleh Nabi dari awal sampai akhir. Kata Nabi, bagus. Setelah selesai dibaca semua, Nabi pamit memberi salam, assalamualaikum. Ini Imam Busairi begitu sangat gembira bertemu dengan Nabi, bersama dengan Nabi. Dia tidak mau berpisah dengan Nabi. Begitu Nabi pamitan ingin keluar rumah, keluar pintu,
ini Imam Busairi nyusul ngikutin Nabi. Dan karena semangat ingin menyusul Nabi, dalam impiannya itu Imam Busairi jalan. Padahal tadinya kakinya mau pincang. Begitu karena sangat menggemunya ingin bertemu dengan bersama Nabi, tidak mau bersifat berpisah, itu dalam impian Imam Busairi bisa jalan. Setelah itu dia bangun dari tidurnya, ternyata impian jadi kenyataan. Yang tadinya pincang bisa jalan, alhamdulillah. Itu namanya wasilah. Ada lagi seorang ulama besar, namanya Abi Sulaiman Al-Jazuli, yang sering kita baca sebagai kalangan santri, namanya Dalailul Khairat. Ia berada di tengah gurun pasir, haus ingin minum, ternyata tidak ada sumber air. Dia cari ke sana ke sini, nggak ada mata air, nggak ada sumur. Kemudian dia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Kata nenek-nenek itu, "Pak Kiai, ada kesulitan apa? Saya pengen minum." Ternyata itu nenek-nenek ibu ya hanya ya memukul tangannya kepada tanah, kemudian tanah itu bisa memancarkan air. Kata nenek-nenek, "Silahkan Pak Kiai minum." Ini Kiai Abi Sulaiman Al-Jazuli malu. "Ya Allah, saya disebut dipanggil orang kiai, saya disebut dipanggil orang ulama, tapi saya malu kalah dengan nenek-nenek ini. Nenek-nenek haus, butuh air, tidak perlu mencari sumur, tidak perlu mencari sumber mata air, dia cukup pukul tanah keluar air." Akhirnya itu Imam Abi Sulaiman Al-Jazuli bertanya, "Wahai nenek-nenek, apa rahasianya kau bisa berhasil seperti ini?" Maka nenek-nenek itu menjawab, "Karena saya rajin baca sholawat." Akhirnya itu Imam Abi Sulaiman Al-Jazuli, dia ngajar, "Saya tidak akan bergaul dengan manusia sebelum saya berhasil." Akhirnya dia sampai mengarang kitab sholawat yang namanya Dalailul Khairat. Makanya sampai sekarang santri dibaca terus. Itu namanya wasilah. Wabtagu ilahil wasilah. Maka kita yang hadir pada malam ini memperingati Maulid, karena Nabi adalah wasilah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita hadir di sini, yang sakit biar supaya sehat semua. Amin. Yang utangnya masih banyak biar lunas semua. Amin. Yang masalahnya masih sulit, mudah-mudahan dimudahkan. Wasilah ini. Kemudian ya kalau seandainya ada yang dendam, yang marah dengan kita, mudah-mudahan Allah buka tuh musuh-musuh kita supaya semuanya kembali membaik. Amin. Itu namanya wabtagu ilahil wasilah. Dan syarat yang ketiga, kita kalau ingin bahagia, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabtagu ilahil wasilah, kita cari wasilah surga dengan banyak sholawat, dengan memperingati Maulid. Dan yang ketiga, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin bahagia, wajahidu, mujahadahlah, bersungguh-sungguhlah, bekerja keraslah, bisa pilih di dalam mendapatkan jalan Allah, di dalam melewati jalan Allah, yaitu kita harus jihadun nafsi. Bagaimana caranya? Kita ambil contoh-contoh para ulama, para wali-wali seperti Abi Yazid Bustami. Prosesnya jihadah, mujahadah, memerangi nafsu 32 tahun. Begitu juga bagaimana mujahadatul nafsi. Ya, ada seorang ulama namanya Sulaiman Ad-Darimi. Kalau kita sudah ikutinnya, dia melihat roti campur daging.
Dia pengen makan seperti itu, tapi dia tahan mujahadah sampai 20 tahun tidak memakan seperti itu. Kalau kita kan beda ibu, bapak-bapak kita gonceng istri kampung Melayu. Begitu di kampung Melayu lihat bakso, bang mampir dulu di bakso. Bakso udah, kemudian jalan lagi, lihat tuh petisan, berhenti nggak tuh ibu? Berhenti. Begitu dia jalan lagi ngelihat es tuh, berhenti nggak tuh? Berhenti. Jadi apa yang kita inginkan kita langsung beli, itu namanya tidak wajah hidup fisabilillah. Termasuk penyakit-penyakit hati kita nih, yang namanya hasud, dendam, sombong, wajah hidup fisabilillah, itu kita harus perangi. Kalau kita sombong supaya kita tawadu, yang tadinya kita hasud supaya lapang dada, bersih penyakit hati, maka itulah menjadi manusia yang bahagia. Maka ini dicontohkan oleh akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu, orang kalau sudah mujahadah wajah hidup fisabilillah, hidupnya bahagia. Ini contohnya, kita punya abang ibu-ibu, abang pemaha kewarisan. Di contohnya ini di pintu kampung. Begitu abangnya pesta, adiknya semuanya pada kabur semua. Kenapa tuh kabur? Karena dendam, sewot. Begitu abangnya umroh, adiknya semuanya gak ada yang nganter, biarin memang. Bahkan nama adiknya disumpahin, biarin disolok biar celaka. Dia bertemaha si warisan, betul gak tuh? Adiknya ketemu sama abang yang temaha, senyum apa meremut? Meremut. Ditanya ngebuang muka, abangnya masuk rumah sakit, adiknya bakal menang, masa pertasan, syukur. Kira-kira ada yang begitu, Bu? Dia temaha si warisan tuh, walat dia membuat tuh. Nah ini namanya belum bahagia. Kenapa belum bahagia? Wajah hidup fisabilillah, lihat akhlak Nabi. Makanya kita dalam memperingati Maulid, supaya ada hasilnya kita bisa mengikuti akhlak Nabi. Amin. Lihat akhlak Nabi. Ketika Nabi mau ke masjid diludahin oleh nenek-nenek tiap hari, tapi tidak pernah marah. Pada satu hari Nabi lewat, tumben kata Nabi ini gak ada yang ludahin. Begitu pulang dari masjid, nanya ke tetangganya, ternyata nenek-nenek itu sakit. Nabi pulang bawa teng-tengan, kemudian Nabi membesuk nenek-nenek yang tiap hari ludahin. Akhirnya kata nenek, subhanallah, Muhammad, kamu yang tiap hari saya ludahin, tapi kamu yang pertama kali membesuk saya. Saksikan Muhammad, saya bersyahadat kepada kamu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita punya abang temaha begitu, bagaimana ibu-ibu? Wajah hidup fisabilillah. Walaupun abang kita sudah berbuat buruk, kalau kita balas dengan keburukan berarti samanya. Abangnya umroh yang temaha, adiknya kagak nganter, siapa yang salah ibu? Yang salah semuanya. Abangnya salah temaha, adiknya salah, kenapa dendam? Begitu namanya belum wajah hidup fisabilillah. Abangnya pesta, adiknya meli, semua gak ada. Abangnya sakit, gak pernah dibesuk, itu belum indah. Maka inilah kita hidup ini punya tuntunan, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau orang berbuat salah, kita dendam, kita marah, itu tidak bahagia. Apakah kita bahagia ketika abang kita pesta, semua tamu nanyain mana itu adiknya? Abangnya sakit, adiknya tidak besuk, tidak bahagia. Kita bertemu dengan abang malah kabur, tidak bahagia. Maka inilah syarat bahagia ketiga nih, dengan peringatan Maulid supaya kita ikut akhlak Nabi. Amin. Wajah hidup fisabilillah. Sesungguhnya
orang bahagia itu adalah yang bisa memerangi hawa nafsu, akhlaknya mulia, penyakit hatinya sudah hilang. Nah, kalau sudah tiga-tiganya dilaksanakan, kita bertakwa kepada Allah. Ini yang hadir insya Allah semuanya orang yang bertakwa, amin. Yang kedua, wabtagu ilahil wasilah, kita cari perantara. Mari kita rajin baca sholawat ya, amin. Punya hajat apa saja baca sholawat. Dan yang ketiganya, wajahidu fisabilillah, biarin orang berbuat jahat, yang penting kita berbuat baik, hidup baru bahagia. Ini kalau ada orang pelit, kita bisa punya oleh-oleh. Kata lakinya, "Bang Bulu, bagi itu oleh-oleh." Ya Bang, tetangga belah kanan aja. Mau kenapa? Dia barahan. Yang belah kiri pelit, dengan jangan Bang, biar berasa. Nah, berarti kita berbuat baiknya karena ingin balasan. Memang gak ada hidupnya, udah yang kirim jangan bagilah. Berarti kita memberi bukan karena Allah, ingin dibalas. Itu tidak bahagia, hitung-hitungan. Walaupun dia berbuat pelit, kita balahan, maka nanti ada kepuasan di hati. Itulah namanya la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan yang tiga, amin. Setelah maulid ini, kita semua khususnya jamaah Masjid Baitul Ma'mur mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan cari wasilah, rajin bersolawat, dan mudah-mudahan kita semua bisa mujahadah, bisa memperbaiki akhlak, penyakit hati, sehingga kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Itu saja, pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.